Al-Fatihah. Alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad ziri olah tungtut ruh jismani ruhani sultani kursi orang terus berjuang nembuskeun diri 32 tahun ngurus pesantren Azainiyah karek ayeuna teh bijil ngadamelan we nadom teu hese. NU kusim kuring dipanggieunkeun nadom NU supaya ulah beurateun teuing ku bintang salapana digegemol wungkul lain jadi pigawean cek sim kuring harita tahun 2000 berapa deh 2005 wa min ma'anil anjumin nahdiyah salafiyatun khalafiyatu wa hikmah tariqatun sakbatun iktisadiyah tarbiyatun harokatun siyasah bangkit NU asal ieu lain sekedar bintang besar simbol Nabi Muhammad bintang 4 simbol sahabat 4 bintang 4 simbol imam 4 betul itu dalam itu tapi rorong heapan ngahontalna keur jalema kiwari mah jauh teuing kusi kuring dideukeutkeun gitu kahiji perjuangkeun sing nya dina ngaji kitab salaf nomor kadua kholaf intelektual akademisi ulah jauh jeung para profesor ulah sebab mereka lebih ahli di dalam apa itu konsepsional. Jadi orang menyekel kitab-kitabna para akademisi nuang-nuangkeun dina konsep-konsepna. Mentak sulit maju, kadang-kadang kiai mung dibantuan. Lamun boga sarjana dititahna lain dititah. Yunazzalul mar'u fi manzilati dina manzilahna tetapi rendah. Wah hikmah tong ditinggalkeun kemampuan hikmah. Dalam arti kemampuan doa-doa jangan ditinggalkan. Tinggal memperbaiki malah prakteknya. Ketika hikmat jadi ngalah duit gitu. Sabenerna pisan hikmat mah lain ngalah duit. Jelema getol ibadah ka Allah, doana diijabah. Sajabati ngadoakeun dirina ngadoakeun batur adapun batur sarodakoh pek wae keur perjuangan tapi geus robah kana bisnis doa teh beda deui teh mah di situ aja yang harus diluruskannya thariqat juga dibalik segala kebaikannya pada prakteknya banyak salah praktek menjadi asobiyah egosentris kelompok anu nepuk dada aing bener batur salah keliru lagi walaupun tarekat. Jadi tarekatnya benar tapi praktek orangnya. Sakopah budaya, kita nggak bisa lepas dari budaya. Budaya teh akhlak. Budaya Sunda lain genang, lain calung angklung, eta mah alat dakwah sebenarnya. Budaya Sunda itu apa sebenarnya? Ma'rifat. Mohon contoh maaf Sumedang. Ketika Sumedang membuat perda peraturan daerah oleh DPRD 113 nomor 113 tahun 2011 bener Pak tentang Sumedang puseur budaya Sunda karena ini munculnya dari pemerintahan dari legislatif bersama eksekutif ulama kurang mendukung akhirnya pemerintah minta saya datang saya jelaskan apa sebenarnya budaya ketika sudah dijelaskan bahwa budaya Sunda mah sebenarnya adalah ma'rifat baru kaget para ulama oh ma'rifat akhirnya teh eta genang jeung goong we kuda lumping budaya teh lain eta mah
Eta mah goreng bawang, aksesoris alat dakwahnya. Kita yang dikembangkan budaya itu kan gituannya. Ma'rifatnya ditinggalkan pengsawa. Sebenarnya ma'rifat. Tapakna. Kuat tarapa puluhan tahun supaya weruh sadurung winara bisa nganyang ka pageto manunggaling kaula Gusti. Itu-itunya yang hilang. Armung eta nama. Ai kitu mah genangna ngarampayakna dararaek. Jadi rek dahar goreng bawang ge unggul sauna eueuh. Mari. Ya bahasa kasarnya kira-kira gerakan kita ini bolehlah disebut ya nama duplikat bureng wali sanga gitu. Dan cenah make burengnya ulah teu bureng nyebut. Hartina fotokopi nu geus leles-lesan teh. Tina 1000 huruf teh aya 2 siki wae. Kalau nggak dikaitkan ke situ juga kita nggak punya prem, Pak. Nanti kita bikin organisasi merasa hebat nepuk dada nggak ada kaitan dengan leluhur, salah lagi. Terlalu depan bahwa kita adalah pelanjut Wali Songo, ngukur diri, Jadi himmatun aliyah, semangat tinggi, hibdul hurmah, menjaga kehormatan, husnul hidmat, pelayanan yang baik. Lalu lagi hiji 2 3. Ini dasar-dasar qadiriyah, dasar-dasar pemikiran Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau sukses? Sukses bukan hanya ma'rifat beliau, dalam tata negara berhasil. Kita kan sampainya ke kita bahwa Syekh Abdul Qadir teh tukang dikir karomat begitu ngapung. Bukan, beliau ngurus negara, sanitasi apa penyelamatan apa itu sungai-sungai di Irak agar tidak terkontaminasi oleh kotoran rumah, beliau penggeraknya. Jadi ngurus negara beliau itu. Ya. Kalau ingin tahu itu mesti punya Nahrul Qadiriyah. Nah, deui kudu mulai dari kitab ya. Saya tidak dagang kitab. Kalau mau beli sendiri silahkan ke Turki ke sana. Rek mesennya ke ajengan Toyudin itu Toyudin di belakang. Saya juga melalui beliau. Jadi kita tahu Syekh Abdul Qadir adalah politikus, negarawan gitu. Ya. Ngurus manusia dalam segala urusan. Jangan sebut bahwa tasawuf kanya honangan dikir gitu. Komo tasawuf kan ngajebredan batur speaker babat TV dagor. Wah, tasawuf itu jadi gitu haranga. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Jangan sebut tasawuf itu keras, tasawuf itu apa serba dadagor lain gitu. Justru tasawuf itu pribadinya tembus pada Allah, ibadahnya bagus, pembinaannya apa itu leles jejer lihat tali. Ya figurnya nggak usah sulit-sulit lah. Kalau figur sentral di tanah Jawa para wali Songo kah atau wali berapa silahkan. Yang ada sekarang ya para mursyid lah, para mursyid yang kamil mukamil ya. Ada mursyid yang mursyid biasa, pengamal dikir tarekat tapi akhlaknya belum arif ya. Ada sah-sah saja. Lagi kalau bertemu dengan mursyidnya ya kamil mukamil ya. Kamil mukamil dianya sempurna, lalu dia juga mampu menyempurnakan orang lain. Warasatul anbiya yang disebutkan ulama pewaris Nabi jangan sembarangan. Kita terlalu cepat warasatul anbiya. Hadis itu hadis penugasan, bukan hadis sanjungan. Saya lihat di Indonesia hadis itu terlalu dipakai untuk sanjungan. Ketika kita datang ke satu daerah lalu ingin dihormati, tempat tidurnya yang baik, makanannya. Kenapa Pak harus begitu? Oh, warasatul anbiya. Saya adalah pewaris Nabi, harus dihormati saya. Bukan begitu dulunya, bukan begitu. Hei, kamu tersanjung, bukan. Tugas, hei orang yang ahli ilmu, engkau pewarisku,
ikuti jejakku. Kamu harus kerja keras, berjuang dan ikhlas. Kadinya karena itu disyarahi dalam Dalilul Falihin yang disebutkan al ulama warasatul anbiya 4 sifat. Ilman wa amalan wa kamalan wa takmilan. 4. Ilman ilmunya, wawasannya. Yang disebutkan wawasan Muhammad itu bagaimana? Wawasan Nabi Muhammad adalah Quran secara utuh. Sedangkan Al-Quran ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kutinggalkan dalam Al-Quran. Semua pengetahuan beliau tahu gitu. Ya, supaya kenapa daya ulama di Indonesia menjadi kecil? Karena pengetahuannya terlalu sedikit. Disebut luas ilmunya oleh orang bodoh gitu. Saya berani loh mengatakan, maaf, beribu maaf, Indonesia dalam hal ilmu bila disandingkan dengan Timur Tengah, kita kaki 5, Pak. Bukan pabrik, bukan grosir, bukan toko, kaki 5, Pak. Aya kata lar Quran, banget teuing ku kata lar Quran, teu daek diajar nu sejen. Terlalu merasa bangga dengan hifdznya. Hadis, ilmu alat sama aja. Ayo padukan. Saya sebut the man of 9 dimension. The man of 9 dimension. Kita bentuk zutisah, manusia 9 dimensi. Bebekalanana ya taala. Torikohnya bagaimana, sakopahnya, budayanya bagaimana, iktisodiyah ekonominya, Pak. Jangan sebut kiai tidak ekonomi. Wah, cenah jangan jajan mah. Naon bisnis nak? Saya mau bisnis. Santri ya najan can loba lah kurang lebih karek 300-an, daharna diurus di dapur. Nah. Itu sama aja dengan pengusaha restoran kan. Catering itu. Dari proporsi ada lebih. 1.000-2.000 perak lah keun meuli paralon. Itu bisnis itu. Wirid itu bisnis wirid. Sholawat 4.444 yang jemah rizki bisnis. Artinya ada transaksi pertukaran tau. 40 poe puasa, waqiah 40 balik saputing. Tambahan kuduan nu panjang pada asar 14 bisnis. Ya. Jadi tasawuf tidak harus miskin. Bisika beneran encan sejahtera sabar. Obatna sabar, bari berupaya mun geus sejahtera syukur. Tidak ada perintah bahwa tasawuf harus miskin. Orang bertasawuf ada yang masih miskin gitu. Ada yang sudah sejahtera gitulah. Yang masih miskin sabar dan berjuang lain kieu tah kitu nya eta tasawuf pemeuning kitu kudu miskin. Naon eta nu bala leunghar? Jadi goreng hate. Tapi rek aya kegiatan naon pan barang penta. Pagujud ya. Dioyok, dilebok ngaranna. Jangan begitu, Pak. Ini sudah hikam ini. Saya sudah masuk ke hikam. Perbaikan pemikiran. Tasawuf di Indonesia dibontang-banting, diacak-acak, diobok-obok sehingga kesannya rajat. Pemerintah tidak tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf ngajak anak kemiskinan. Pemerintah ingin mensejahterakan bangsa, tasawuf ingin memiskinkan bangsa. Puguh pagujud. Fungsi saya di situ, Pak, terus terang. Saya orang bodoh yang sedang merubah image. Mimiti dari diri pribadi heula. Mung bahwa tasawuf dianggap balangsak tuh. Lah, kurang-kurangna pakai mobil lah. Urusan nganyuk jeung kontan kan ada teu dimerekan ieu. Ya. Rata-rata nu gaul jeung anak baroga mobil jeung. Naon hese na meuli mobil zaman ayeuna? Lah, boga duit 10 juta ge. Ngajingjing mobil asal bayarannya cing bener. Saya mah teresep ka aya unsur renten ari kredit teh nganyuk atuh nyebutna gitu. Hargana saanu gitu, geus jadikeun hargana saanu. Atur-atur lah pikirnya. Saya mah enggak pakai mobil, pajajan enggak mau. Ngapung atuh esok. Sok bismillahna Anda yang tembus
sampai ada kemana-mana nggak perlu kendaraan, langsung bismillah cet nepi ayo gitu henteu boga henteu jadi balang sakit. Ayo saya jangan ulah kana dunya jebret-jebret tapi perlu gitu. Susah tanya harapan jelema kitu teh pagujud dia. Pagujud. Ya. Ayo buktikan. Saya mah geus teu perlu kendaraan, punya kendaraan yang lebih pajajian apa sajadah tuh. Karena dikirnya sudah full, bismillah. Seng cara Nabi Sulaiman. Hayo atuh. Kitu hese henteu dia. Anak sababaraha kali nyoba aku ana sajadah ditincak. Hayo tuh dahpung. Hayo sajadah ngapung teu daekeun sajadah aing mah. Cek sajadah memang na sia jelema. Careuh nyaho sia bego. Euy, cek urang ke sajadah era euy. Gitu ya. Hayo kembalikan kekuatan. Nggak perlu teknologi. Kalau tasawuf benar-benar diamalkan sampai orangnya ke martabat kun payakun, kun minhu, kun minhu, kun minni, kun minhu, kun dari aku, kun dari Allah, kun minka, kun minhu, kun dari anda adalah kun dari Allah. Itu yang disebutkan manunggaling kaulah Gusti. Sifat Allah telah dilimpahkan menjadi sifat anda. Kemampuan Allah dilimpahkan setetes kepada anda. Ini yang harus dikejar. Ini yang ditakuti Yahudi Nasrani. Kalau umat Islam bangkit lagi seperti itu, susah ngalawana. Ditembak ke pesawat di luhur, dibom. Bom kehanap jadi danas. Dari atasnya bom, ke bawah jadi nenas. Di Aceh terjadi dulu dengan karomah zikir. Ini harus bangkit lagi, bukan dongeng ini, harus. Anda harus bisa. Pajajan belum bisa, nggak apa-apa. Si tolol ini sebut aja orang tolol, orang gagal ini. Tapi gagal-gagal mengantar Anda saya. Ya, jangan puji saya orang gagal. Tapi saya lumayan menyelami lagi lautan untuk mengambil pengetahuan. Mutiara saya ambil. Oh iya benang deui tah. Hikam nu sabenerna kieu euy. Wah, andalah yang maju nanti lain luhan lain balik ti dia. Ayo hayang ngomong-ngomong, hikam aja ngajajan. Da eta mah sambal udah omongkeun. Tiris dia omongkeun. Aja ngajajan pembahasan. Teu perlu kikituan. Buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Keberanian Anda. Saya ingin dengar. Waduh. Di Bandung aya amar ma'ruf nahi munkar bulan Ramadan. Sakabeh anu buka puasa, orang-orang yang berbuka tanpa udzur syara rapat bibirna kabeh. Gara-gara eta tah santri hikam. Aduh. Gitu. Ini bukan dongeng, harus itu, wajib itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan pidato saudara-saudara sekalian, pidato kudu salah satu amar ma'ruf pidato. Tapi ya namanya juga pidato. Siserian, bebereketekan, nyerekan batur. Ya. Jangan anggap bahwa wa min khota'il burhan, menurut ilmu mantik, di antara dalil salah, berpikir salah adalah kul dibuat juz dibuat kul. Dakwah itu kul. Ngomong itu juz. Jangan sebut bahwa dakwah hanya ngomong. Dakwah yang sebenarnya adalah memperbaiki manusia. Yang lebih hebat adalah binurillah, dengan cahaya Allah. Jadi ad-dakwah birruh. Yang kita dengar baru dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dakwah bil hal, kan gitu ya. Itu bagus. Dakwah dengan lidah, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan sikap, dan dakwah birruh yang harus dihidupkan lagi. Kangjeng Sunan Kalijaga, Raden Syahid, setelah diangkat murid oleh Kangjeng Sunan Bonang, dididik oleh beberapa guru mursyid, beliau uzlah, mengolah diri bertahun-tahun, kurang lebih 25 tahun beliau riadohnya, merubah diri untuk jadi manusia gitu, melakukan perjalanan ruh menuju Allahnya 25 tahun, dibimbing oleh ahli, untuk mendawahi orang tuanya supaya lebih mantap lagi, tidak dengan bafe ibu-ibu. Itu pakai pidato gitu, baca Quran aja di goa. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Tapi Qurannya dibarengi dengan sirrullah, dengan rahasia Allah. Maka bergetar
bergetarlah istana. Oh ya, aya naon ieu, gempa naon ieu. Baca Quran sekarang bukan menimbulkan gempa getaran. Hiji kudu make sound system echo. Saya enggak anti, saya orang LPTQ, pembina tunggal LPTQ saya Dewan Yuri, Pak. Tapi kalau cuma begitu Quran, Allah nggak ada yang kena Allah namun saya tak ngarah mungkin kena esoran itu ecek sekali-kali Anda ke Mesir kukumpul cek saya kita tembiak baik kuroko duitnya nggak ada nasib ya. Berangkat ke Mesir tadi banding masuk ke Masjid Husain di Masjid Husain sok bengong wae antum aku mah teh Masjid Sayyidina Husain. Maaf ya, saya biasa begitu dengan santri siapapun, tidak bermaksud mempermalukan. Masjid Sayyidina Husain. Anda datang ke sana, Anda akan melihat tilawah Quran. Kalau Anda ke Saudi, Quran pakai mujawad, kuro, haram. Naon Quran dikitu-kitu ceceuleuhan. Wayo geus duet, geus trio di urang mah. Mun sakalian euy paduan suara. Tong sok hareup teuing dina kasenian sementara bobot ruhnya makin hilang. Ini saya di Kairo ini di Masjid Sayyidina Syekh Ali, Masjid Ali. Ini salah satu masjid di Kairo. Itu tuh sama dengan masjid Istanbul. Begitu saya masuk hotel, pagi-pagi saya berpikir, wah, melihat masjid begitu indah, saya berpikir akan masuk. Saya ingin sholat duha di situ. Naik betul Pak, dijaga ketat di bawah oleh polisi-polisi berbaju biru, CPM lah kalau di kita. Waduh, sangar ya masjid ijabah masalah. Ini bukan Sayyid Husain, nanti cari lagi. Ini saja dulu saya terangkan karena ini yang muncul. Naik ke atas, ketika saya sampai ke dalam, kecewa 1000 bahasa. Kenapa Pak Jejin kecewa? Masjid ini seperti halnya Borobudur. Dulunya tempat ibadah, sekarang jadi taman rekreasi. Orang-orang dari Eropa, dari mana-mana kan datang ke situ, pakai lepis, porekel gitu, berpose di mihrab Paimaran, tempat foto. Itulah. Jangan sampai Indonesia ada masjid wisata seperti itu nantinya. Ini saya luar biasa, pembangunannya luar biasa. Listriknya beratnya lampunya 1 ton. 1 ton sekeliling. Temboknya kira-kira lebarnya 2 meter. Tembok. Bisa dipakai diuk lah dan tembok. Yang lain ada Husain kalau masih ada. Kang Ibnu kemana Kang Ibnu? Ini operator kedua ya. Kang Ibnu operator 1. Ya nggak apa-apa nanti lah. Kalau Anda masuk Masjid Husain hari Jumat Pak, Anda akan melihat bagaimana perpaduan yang disebut qori qurra itu adalah membaca Quran dengan nada dengan tujuan menyentuh kalbu, dikelilingi oleh ahli zikir itu. Makanya saya sarankan ke Ustadz Muammar, Ustadz, tilawah Qur'annya barengi dengan ahli zikir, disebut tim Zauqus Sima. Oleh saya buatkan. Saya kata orang-orang punya kreatif. Kita bikin tim Zauqus Sima. 1 orang baca Quran, kelilingi oleh orang yang zikir. Maka nanti bacaan Al-Qur'annya bukan cuma tembus ke telinga, tembus ke kalbu. Tanpa diterjemahkan, tanpa diterangkan, berubah akhlak orang. Lumayan untuk sekarang harus dibangkitkan ini. Ya, Anda jangan jadi korban budaya, tetapi pengendali budaya, memahami filosofi, falsafat. Urang nyahona dong karuro cing celowo, kita terbawa jadi tukang kikituan. Itu perlu, dan itu bersumber dari Mesir. Kenapa? Karena Mesir negara seni. Yang namanya Bayati Sobahija Jarasika Jiharkan Hawan, lagu-lagu itu mohon maaf, saya masih bertanya, nah itu teh diturunkan ku Allah melalui wahyu, melak Jibril, lagu nate, saya kira bukan itu. Lagu itu diambil dari seni-seni Mesir. Ada dengan biola tadinya, ada dengan
seruling. Suara suling dia. Nurun Nabi alal asfari. Jadilah lagu. Karena itu tidak ada bahasa Arab namanya bayati, sobah, hijaz, rasi, kajar, kanau. Kalau ada orang di kita di tanah Jawa di Indonesia bergerak di bidang itu, bergabunglah dengan ahli tasawuf. Supaya bukan menjadi seni kesenian, tapi menjadi seni yang terpadu dengan roh. Hasilnya adalah jeritan histeris itu. Ketika orang mendengar Quran, Allah, 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 Allah. Jadi orang lain gitu, Allah, 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 irfa syatak, Allah, 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 irfa syatak. Ya, jangan tersinggung. Saya dulu kori saya. Dulu saya kori, waktu di Ciberem masih kori saya dulu. Tuh geus hikam dewa eta. Sakopah budaya, iktidai ekonomi, tarbiyah pendidikan, harokah pergerakan. Tasawuf teh pergerakanana, hayu udut teh di jero guha. Cicing di mah butut, make jubah rawek teh membawa tas biasa gede-gede nogasin. Bukan begitu tasawuf. Tasawuf cerdas, tasawuf pergerakan. Makanya saya buatkan iqomah apa? Diulang 2 kali lagi. Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Saya mohon kalau tidak keberatan, alumni Hikam angkatan manapun, yuk menjadi jaringan iqomah. Bukan organisasi lah, organisasi loba teuing mantuan MUI lah, mantuan NU, mantuan naonna organisasi mah geus jabreg heuh. Iqomah, Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Ini pengersawa kasepuhan termasuk penggerak sebanjar. 7 kecamatan digerakkan iqomah. Jadi kita punya tim di tiap masjid paling kurang 10 orang penggerak, Pak. Ya, lumayan geuning di dieu ge. Aya we bedana meusan. Henteu kieu, henteu tanpa pergerakan. Ngagaleyeung we, Gusti adzan subuh aki-aki hek speaker butut. Speakerna teh tua dosol tahun 80-an. Tek tok 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 tok. Nu adzan aki-aki hayalas sholah. Bedug jebol kokol butut. Eueuh tim, eueuh pasukan. Banser alhamdulillah boga, tapi aktifnya kan cuma kalau ada hajatan. Ada hajatan, ada acara banser siap. Oh, arudud parkirin nu diurusna. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebenarnya pekerjaan banser gabung dengan takmirul masjid. Banser menggerakkan berjamaah subuh. Banser menggerakkan tahajud. Harusnya begitu. Pulang dari sini antum adalah muharrik, ya, penggerak, Anda penggerak. Jangan kiai mimbar aja ngomong terus. Salat Jumat ayuhan nasi takullah. Bukti terbukti kumaha maneh we jigo pokona saya geus nganepikeun cenah. Enggak cukup, Pak, enggak cukup. Mari kita buat ini menjadi gerakan internasional. Saya ambil saripati dari jamaah tabligh. Saya ambil dari para ahli tarekat. Saya gabungkan dengan pokoknya sakabeh pergerakan waya di dunia lah, karena diramu aja. Tema karedok lah. Karedok. Tapi enak, Pak, diterima oleh pemerintah, tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Tidak bisa disalahkan. Sebab saya syar'i prosedural. Cocok jeung aturan Quran Sunnah, cocok jeung undang-undang negara. Ramu kadijaya. Mudah-mudahan, amin. Karena itu mohon maaf, Bapak jangan takut mendaftarkan diri di sini, bukan untuk dipinta uang. Mau daftar reka asieun dipinta uang miftah, uang nahaun sama teman-teman nahaun. Perlu nomor HP Anda untuk hubungan nanti. Yuk orang ngariung di Garut, orang ngariung di Bandung. Bagaimana iqomah Jawa Barat, bagaimana iqomah Jawa Tengah, Jawa Timur. Hirup tegerakan masjidna. Ya, saya mohon semuanya tertulis mendaftarkan diri nama Bapak, bukan untuk dipolitisir, dijual untuk dagang jadi anggota DPR, bukan. Tapi untuk hubungan jaringan kita. Tah, coba Kang Ali berdiri sedikit. Coba ngomong 2 menit kepada beliau-beliau gerakan iqomah di desa Giri Mulia. Coba bicara sama mereka, malikan itu.
Hayo ngomong 1 menit 2 menit hadirin gitu. Di desa saya sedang hukum hawelah ngomong. Gitu. Jadi karya-karya nyata lain pidato wae geus 700 tahun Islam di dia hayo pidato ya hayo. Olok wuduk. Ngawuduk deui gerakanna mana itu. Diajak ngagerakeun, pa jadi penggerak. Oh, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Boborong ngajak batur abdi kitu bener gitu. Iblis disebutna setan. Lain ngambek kita lain ngambek. Dina diri orang dipermainkan wae setan gitu. Dalam rangka kedul, dalam rangka mau ngagerakeun berkedok lagi pakai dalil gitu deh. Ilmunya bukan jadi pendorong tapi jadi penghalang gitu. Itu yang disebutkan al ilmu hijab. Ilmu sering menjadi penghalang. Ketika kita berkedok dengan ilmu, padahal di jero nama iblis. Ker sesumputan di jero. Digelakan letahna ajangan. Kenapa belum digerakkan di desa Anda? Oh, wa'budullah mukhlisin. Ibadah itu harus isi ikhlas. Ikhlas. Ilmu polisi pakai dipaksa, terpaksa, biasa. Coba ngomong. Ibadah mah kudu dipaksa. Lihat dalam Fathul Muin. Geus dewasa, geus balik teu salat wae, podaran. Aduh euy, mun pek nagarana lain nagara kieu genah tah moal poe nyolatkeun mayit mah. Saya mau nanya. Korupsi melanggar Pancasila tidak? Melanggar. Tangkap. Adili. Hukum. Koruptor. Hukum melanggar Pancasila. Pembunuh melanggar Pancasila. Sila yang keberapa? Pri kemanusiaan bisa. Yang kedua. Tangkap. Adili. Hukum. Karena melanggar Pancasila. Wah, hebat. Merebut hak orang lain. Tangkap. Adili. Hukum. Bagus. Memperkosa. Kalau diadukan, diadukan pada bokeh. Di Indonesia mah, kalau diadukan, deliknya delik aduan. Tangkap, adili, hukum, tidak sholat, melanggar Pancasila tidak. Sila yang mana? Tangkap, entah, adili, wow, tukang nangkep nangkep sholat. Hukum mana hukum? Jelema di penjara 3 tahun karena tidak sholat. Beginilah Indonesia. Karena pemerintah cara berpikirnya seperti itu, tong disasalahkan, biarlah. Yang disebutkan walau abdan habasyian. Kalau menurut saya secara prinsip ini secara abdan habasyian. Kenelah jelema kitu ge ngarurus jadi pemerintahan. Maka yang harus bergerak kita. Organisasi swasta. Kalau kayak film India, si PJ yang bergerak. Polisi bekerja sama dengan mafia, maka si PJ yang bergerak. Siap? Diajak jihad mah Bani Israil, tawallau. Beginilah, ini bukan orang hikam ini. Baru ngaji hikam. Orang hikam itu berani. Bertanggung jawab, lunak. Luwes. Bedakan antara keras dengan tegas. Ai keras mah goreng biwir. Tegas hukum tapi penyampaian baik. Janten kieu pengersa saleresna. Upami pemerintah teu ngagerakeun ibadah eta teh lepat pengersa cek urang ka bupati. Itu tegas tapi bahasanya enak.
Untuk kieu naon pamarentah kitu patut goblok tolol sontol ayo tong kitu. Hasilnya hanya teriak. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Orang hikam. Amin. Bagaimana Al-Mukarram ajengan Samsu di Curug Gemar pergerakan? Silakan berdiri Pak. Ini orang-orang ikomah nih. Kaditu A nyarios sing tarik A. Kedahna aya mic langsung euy. Oh. Aya wae kerenjetna aya, henteu jumud. Tidak kaku ngadagoan sima tupang siang malam tunggu panggilan. Dionang karek ngomong, dionang karek datang. Nabi dulu enggak pernah diundang, datang aja. Ke Taif datang, ke sana datang, ke sini diterima, ke sono ditolak, biasa itu. Kita diem. Nah, itu aya nu ngeuleum jadi abdi teh nu ngongkosan. Setan bungkeulekan. Ya. Mudah-mudahan kita berubah. Amin. Cing yakin jadi pegawai Allah teh lebih sejahtera daripada pegawai pemerintah. Iya mah, ada abdi teh digaji, men. Ih, kesebelan. Da abdi mah ilmu nakirang, ngagerakeun berjamaah mah teu kudu masantren heula. Da ngomong teu maca kitab gunul henteu. Saya urang ngomong sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Kang gugah Kang. Ke masjid, ke masjid. Ngomong sakitu mah kudu masantren heula. Bani Israil mah pabelit teh naon teh pagujud. Ngomong segitu, keliling rumah, yang ngeludahin, yang marahin biasa. Saya mula-mula di sini saya sendiri dulu Pak. Bangun-bangun, ayah hatur nuhun terima kasih. Sebenarnya Ece itu calon mubalikoh tapi nggak nyantren makasih. Gitu aja, lawan nu burung mah kuno edan. Tong sarwana nu edan dilawan kuno soleh, burung deing bahasana. Aja kan, capek tang siapa bal, kudune jadi dalang kehead. Assalamualaikum. Hayo dikuriling ku anak nu bedegong nu manyu nu paduli teh. Tidak melanggar undang-undang. Kalau diajukan kepada pemerintah disanggap usia di Kabupaten Sukabumi kesepakatan para pimpinan Kabupaten Sukabumi yang sudah saya suruh. Nih sok pasiasati di tiap daerah teh nyeunu kieu geura. Ya. Dandim tanda tangan, kejaksaan tanda tangan, Departemen Agama, Majelis Ulama, Majelis Ulama. Saya minta untuk tanda tangan, nggak sulit dia. Wong yang minta saya ketua MUI-nya saya. Rebut kedudukan itu, Pak. Lain hayo henga bentaran MUI ha. MUI na keyomo deh. Manehna ngabentaran teu pararewu. Pegang jabatan alat dakwah sebagai alat butakan untuk kebesaran. Nana tangan kabeh. Gubernur saya undang. Haj datang ke Sukabumi ya. Insyaallah ada orang Sukabumi gubernur Jawa Barat. Tah? Nih ketua DPRD yang dulu, wakil bupati yang dulu, ini bupati dulu dan sekarang, gubernur, ketua MUI, ketua baca Kang Mustafa Nusore eta, dak bawean. Naon ka dieu? Eta yang malah datang gubernur dengan proposal we maneh mah. Bapak Gubernur yang kami hormati, perlu diketahui bahwa pesantren kami sedang mengembangkan, membangun dengan biaya 2,5 miliar. Barangkali Bapak Gubernur ada rezeki, kami mohon untuk memberikan bantuan. Nu kitu ya diomongkeun teh. Ulama teh otakna jangan ukur karena bantuan. Pak Gubernur beberapa kali datang ke sini nggak pernah saya minta bantuan. Pak Gub tolong resmikan gerakan ikomah di Sukabumi. Datang ke sini mijit bel mijit bel tuh. Saya sebut Pak Gubernur telah menyerahkan bantuan lebih dari 100 miliar. Naon menggerakkan supaya seluruh masjid makmur bergerak, tidak ada yang menghalangi, tidak disalahkan oleh kepolisian, tidak disalahkan oleh kejaksaan, tidak disalahkan oleh pengadilan. Maka kita bebas bergerak dengan mencek bel 1 kali, itu namanya lebih daripada 100
miliar. Hadirin ada yang on suron telinganya. Mendengar itu, oh ajengan jajan mendapat 100 miliar. Nah SMS ke saya. Ka abdi kan atuh sapali si gablek mah dahsyat. Kiai saya tahu, enggak saya sebut namanya. Nah SMS, ka abdi kan atuh sapali. Nah naon kitu? Nyapan eta 100 miliar. Ai sia ku beloon kadodohrok otakna tengan kana lebokeun. Memijit bel Pak Gubernur sebagai gerakan se-Jawa Barat, Sukabumi pelopornya itu lebih dari 100 miliar nilainya. Ngerti saudara? Ari gaul jeung pejabat ulah karana hakaneun nutur-nutur bujur bupati sagala rupa karana hayang diberena naon. Ini yang memalukan, yang disebutkan al ulama mana'ur rasul ma'lam yukhalitus sultan. Ulama adalah pewaris Rasul selama tidak bergaul dengan pemerintah, dalam arti bergaulnya mencari kepentingan perut. Saya dulu dijelekkan oleh masyaikh Sukabumi terus terang. Cenah kiai goreng patut deketing jeung pemerintah mah jejen. Wah, saya dijelekkan Pak, disebut kiai Pemda saya. Enggak apa-apa. Setelah ternyata tahun 2002 deklarasi penegakan syariat Islam, orang baru tahu. Saya berkunjung ke satu pesantren bersama bupati, saya tidak sebut namanya. Ya. Izin Allah, setelah Pak Bupati bicara, beliau menyampaikan, jangan jajan nyarios. Ya. Saya katakan, pang bagya nama pengersa mama ajengan. Naon sababna? Sabab pemerintah anu datang khairul umara illadina ya'tudal ulama. Pemerintah terbaik adalah yang datang kepada ulama. Yang paling jelek mah pengersa saya, disebut syarrul ulama illadina ya'tunal umara. Ulama yang paling jelek adalah yang mendatangi pemerintah. Itulah saya hadirin. Sebelum dipahami. Tapi jangan lupa Sunan Kalijaga masuk ke Majapahit bisa mendirikan Kesultanan Islam Demak. Jadi lain persoalan deket jauh dengan pemerintah. Manawa apa yang di hati saudara. Aya naon hati manehna deketna. Lamun deket tengah dakwah henter. Lamun deket tarek latam letem. Label kiai tapi sifat bebek susuruput teh. Siap? Kudu nama Anda jadi bupati, Anda jadi gubernur kudu. Ahli hikam, ahli Quran jadi di pemimpin. Ya, irah ngaji hikam na cenah tenang we, da geus baga 40 geus beres. Ti 20 ka ditu mah ngaborobot Kang hikam mah. Da tatanggalna mah komo tak kai payasruk ta. Kai payuta sawaru hese nama di dinya. Nyebutkeun Allah dohir. Pan eta nu teu wani tilin. Ngeper teu wani ngomong Siti Soledad. Mentak kudu bisa jemping. Orang kalau belajar bawa motor baru belajar, tiba beregek nyekal lagi. Lila kalila genah, lila kalila lepas tangan, lila kalila di atas kawat. Ciut. Ya. Untuk membahas hal-hal seperti ini, ukuran Jawa, ukuran Indonesia harus berkeahlian jemping. Ya, keahlian. Mual ti Soledad, mual jamin lah gitu. Wani saya ngomong gitu. Mual ti Soledad. Allah dohir apa batin? Batin? Bisa melihat Allah dengan basirah tuh. Apakah mata melihat tiang? Kalbu melihat? Melihat apa? Sion deui ngomongna. Ngebeb kene. Nyebut melihat Allah teh keung sieun salah, moal salah. Justru menyebut nu teu wani adalah salah. Mata melihat tiang, basirahmu melihat siapa? Allah. Tak gitu. Kudu digebrak heula ka karek. Ngaji hikam teh ngarah etana ta. Debrah we, deket we ente, digawe ka Allah. Dilimpahan ku Allah. Naik we Islam. Paeh we geus. Tong ada dago. Jadi nanti kalau saya sudah berhasil, nanti saya akan modar we geus. Idza jaa wal
Wara'aitan nasa bidinillah. Kalau dulu yadhuluna dari kafir ke Islam, urang mah ayeuna baheulanan tina Islam bedegong kana Islam bager. Dari Islam nakal kepada Islam baik, dari Islam malas kepada Islam giat, itu aja apa ajanya. Yadhuluna fi dinillahi, apa aja prinsipnya sama. Terus yadhuluna fi dinillahi ayatnya terus apa maksud pasabih? Lampu kuning Muhammad kamu akan dijemput. Mati yuk pindah ka ditu. Geus beres tugas maneh di dieu. Lain kieu. Jadi kami ingin merasakan bagaimana tong sok ganeng bae ka ditu. Gawe cingnya maot gitu hirup. Tong hayo bagaimana kami tidak mencicipi. Kita ini ajula, ahlud dunya. Selalu ingin enak di sini gitu. Ente walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan jujian ti babaranting kemana-mana. Hayo ngagerakeun ikomah ke di mana hayang naon teh boboh yang jadi gubernur ajengan jajan teh. Nu kitu. Ngasirup gerakeun alus ibadah sararea apa balik ke gantian deui ke ku salira cing leuwih ti anak ka ditu. Kitu kah yang anak teh euy. Amin. Ngaji tasawuf teh kan kaya make ye meuh. Nyalahkeun batur. Baik, kita masuk ke hikam ke berapa? Baca mana mikna? Baca. Ayo. Pakai tajwidna macana. Ayo hop. Hop min wujudi ihsanihi ilaika. Hop min wujudi ihsanihi ilaika. Saya mau nanya, Diren. Ada ihsan, ada isaah. Ahsana, asa'a. Ahsana berbuat baik, asa'a berbuat buruk. Jujur. Yang kita maui Allah ihsan atau isaah kepada kita. Cing tarik aing ngomong. Kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah teh, hasanah masdar. Tapi masdar sulasi. Pekerjaan Allah kepada kitanya kalau ingin hasanah ihsan. Dari Allah ihsan pada kita. Maka kita mendapatkan hasanah. Andaikan Anda merasakan ihsan Allah pada diri kita, bahagia atau prihatin? Cing tarik kali ngomong. Bahagia ya. Karena apa? Allah memberikan sehingga kita mendapatkan kurang berpengalaman. Jawaban seperti tadi, jawaban orang yang kurang berpengalaman. Tuh, benang. Pan kamari mah aduh alhamdulillah abdi mah ku Gusti teh diangkat darajat alhamdulillah. Khop min wujudi ihsani. Hati-hati Anda justru harus takut ketika Allah berbuat ihsan kepada saudara. Wow, dengekeun dari yang berpengalaman ya. Lain Mang Jejen, lain pangersa Sayyid Ibnu Athaillah dan kawan-kawannya yang selepel sufi. Takutlah Anda ketika terwujud ihsannya Allah pada Anda. Dawim isa ataka mapolta. Salah harkata. Tuh, da kudu make nahu syaraf. Dawim Anda harus apa itu? Melanggengkan, mengistiqomahkan isa ataka ma'ahu ayyakuna dzalika istidrojan. Waspadalah bahwa ihsan Allah kepada Anda bisa jadi adalah istidraj. Istidraj bukan sihir. Kita terlalu sempit menganggap bahwa sihir itu istidraj. Istidraj itu sihir, salah mantek lagi. Istidraj itu apa sih? Allah memberikan keinginan kita, mengkabulkan doa kita tidak dengan ridhonya. Kita ini kan begini, pokoknya Gusti
ridho teu ridho nu penting mah abdi mah geunah we. Di situ mainnya. Ridho tidak ridho Allah terserah, yang penting saya enak ya Allah, umur panjang, badan sehat, uang banyak. Kenelah ridho Allah mah teu kanyahoan iya. Setannya kita. Bangsa kita mainnya di istidraj, Pak. Bukan ridho Allah yang dicari. Abdi mah kenae Gusti arek beunghar beri timu ngaji ge abdi mah nu penting mah ridho heuheg tah. Eta mah udagan kahiji tah. Biarkanlah kami hidup sejahtera dan tetap mendapatkan ridho-Mu. Tapi kalau disuruh pilih, mana yang Anda ambil? Hidup sederhana tapi diridhoi Allah dengan hidup mewah tidak diridhoi Allah, memilih yang mana? Karasa ngeper ngomong neta. Anda getarannya getaran kapaksa ngomong. Kapaksa we heulaanan sok. Pilih satu antara dua. Sejahtera tidak dengan ridho Allah, sederhana dengan ridho Allah. Milih mana? Tak itu cing tegas. Letah jeung hate ngomong. Saya 10 tahun dulu hidup sengsara. Tidak sejahtera, makan pagi enggak sore, baju satu lepas mandi. Anak saya mainannya mainan tanah. Teh si Haji Ang, nu ayeuna keur nguruk Alpiah. Ya, aya 3 kelas di pasaran ini. Alpiah di sana. Selesaikan 10 hari sama. Yang Imriti di atas. Ya, urang di Al-Hikam ceritana urang kolot. Alpiah mah dianggap geus kaliwat teh. Urang mah kaliwatan. Alpiah mah dianggap kaliwatan, kurang geus lain kelas Alpiah deui mah kelas Hikam. Ya. Jalan Mas. Pak Jejen kok senang aja kelihatannya. Buat apa? Buat apa harus ribet hidup? Nikmati. Mungkin bagian saya memang tidak sejahtera dalam duniawi, tapi saya ingin ridho Allah. Buktinya hari ini saya sejahtera. Ukuran Kiai Sukabumi mah sakieu teh lah geus patut syukur lah. Pesantren hektaran, bari sababaraha hiji Jainiyah 1 2 3 4 5 6. Bukan punya istri banyak, bukan, Pak. Jainiyah 2 ke istri nu kadua Jainiyah lain gitu. Setiap santri Az-Zainiyah membuat majelis talim, kalau pangersa uwa Kiai Haji Khair Apandi, seluruh santri yang membuat pesantren adalah Huda. Miftahul Huda 1 sampai sekian ratus. Saya ikut juga sunnah beliau, pemikiran beliau, tapi ada beda sedikit. Silahkan murid-murid membuat nama masing-masing. An-Nur, Al-Ikhlas, Al-Anu, tungtungna dibere Jainiyah sekian supaya aya hubungan. Ajengan di Cianjur, Darus Solihin Jainiyah berapa? 10, Jainiyah 10 lah kurang lebih. Yang membuat pesantren anu di Sumatera, di Palembang, di mana-mana di Sulawesi, tapi ya kayak SMS. Wah, pun anak pun bojo kalahirkeun nyuhunkeun nami tuh. Jainiyah sekian di Mamuju. Kitu lah halana. Untuk hubungan jaringan aja itu. Ya kembali ke tadi. Jadi kita sekalian dengan Allah utamakan ingin apa? Sejahtera dan ridho. Itu udagan. Target itu target. Sejahtera dan ridho. Tapi andaikan belum, daripada sejahtera tidak diridhoi, lebih baik sederhana diridhoi sambil berupaya untuk sejahtera. Tong balangsak seumur-umur hirup teh. Oh, eta hikam teh kitu cenah nagrog mah. Jadi hikam dunia hor itu. Innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini untuk hambaku yang soleh, lain keur kafir. Kafir mah kuduna nadampak suku urang. Poe ieu mah nu hebat teh kafir ho. Televisi nu saha? Kafir. Urang mah teu boga, kungsi boga baheula la TV,
ambruk dijual jadi Global TV. Jadi TV dulunya TV dakwah itu, La TV itu. Ya. Baik, khab min wujudi ihsanihi ilaik. Jangan rakus Anda, jangan tolol otak kita. Kebaikan-kebaikan dari Allah, jangan terlalu bangga. Silahkan bersyukur, tapi lambari dengan kontrol, khauf, rasa takut. Wah, jangan-jangan ini istidraj. Ulah istidraj. Artinya pemberian Allah tanpa ridho. Jangan sempitkan istidraj pada sihir, pada perdukunan. Kita juga yang pak hikam bisa masih bermainnya istidraj, komunikasi ke Allah. Nah, Allah Gusti nyu. Itu yang saya katakan. Ngabara waktu Gusti kabdi teh. Turut Gusti. Kemauan saya ikuti Gusti. Urusan saya tidak mengikuti Gusti, urusan lain Gusti. Di bawah kan ada ijtihaduka fima. Terus. Takah yang anak itu tah merebet tah. Di antara 292 cing 20 mah aya otak. Hikmah-hikmah intinya. Ya. Saya tidak hafal semua, Pak. Tapi sekian puluh saya hafal. Ketika saya ziarah ke Syekh Ibnu Athaillah, saya katakan di depan beliau, saya baca aja bismillahirrahmanirrahim. As'alukal ijazah. Saya mohon ijazah. Baca aja di depan beliau. Balik. Ya. Model nubia. Karena manusia kebanyakan mengejar-ngejar pemberian Allah, bukan mengejar-ngejar melaksanakan ajaran. Ngudag buah berkah hari tanggal takwa. Hasilna teh ngudag buah tanggal jauh. Eta hasilna teh. Itu filsafat itu, sastra itu, hikam itu. Kalau ini hikam Ibnu Athaillah atau sebut nubia hikmah jainiyah itu. Hikam menang si jejen, namun mungkin mengakui dan menang anak teman. Tapi bisa dipakai filosofi, mudah dinasehatkan pada orang. Lagu reog, bakuting, blang. Disederhanakan, jangan terlalu seh-sehan lah, nggak kekejar rakyat Pak. Umat kita kebanyakan kaum bodoh Pak. Kita harus turun pada mereka. Itulah kenapa saya tampil sering urakan. Terus terang, ceramah saya jarang. Kalau saya sedang jadi guru besar, saya sedang di Paramadina, pendengarnya para profesor, saya tampil sebagai ilmuwan Pak. Datang pakai dasi, pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekarang kita membahas topik ini. Jadi ini adalah silakan diskusi, tanya. Saya tampil sebagai guru besar. Saya tampil sebagai syekhut tasawuf bisa saja. Tapi saya lebih tampil turba, ngaladosan rakyat jalata. Wah, berwek ngomong nage. Maka gitu padahal itu khotibun nas bi qadri kulim, sesuaikan dengan otak mereka. Diajak nalar nubieu masuk acau piraku teu becus ngudag buah eta tanggal cau terus hasilna teh cacauan. Hei rakyat masyarakat Indonesia, umat Islam, kita ini terlalu mengejar-ngejar barokah, ingin serba sejahtera, limpahan dari Allah, tapi pohon takwanya tidak diurus. Ngudag buah berkah tanggal takwa eta hasilna teh. Makanya negara jadi seperti ini. 60 tahun lebih merdeka balangsa kene. Penyebabnya adalah lemah takwa. Hikmah teh. Hikmah naon teh podi teh? Aduh, mun hayang sohor. Ngarah diajar ngehargaan batur ya antum. Singkat talar. Banyak. Dulu filsafat saya yang saya sampaikan kepada umat, konengen. Apa konengan? Orang lemah ibadah, lesu untuk ibadah, seperti orang kena penyakit kuningan. Kang Dang,
Kang gawe yuk. Koneng. Nyebar kemana-mana dakwah konengan. Rakyat enak. Jadi filsafat tinggal jelema teu ka masjid koneng. Kemaslah, kemas dengan bahasa yang sederhana. Baik. Hayo siap. Henteu. Ari suudzon mah nganggap Allah goreng ka urang. Kalau ini ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Beda. Kehati-hatian dengan ponis beda. Kalau suudzon ponis Allah teh goreng ka anak. Itu suudzon. Tapi gimana? Duh power euy, boa-boa ijabah Allah teh istidraj boa. Itu ihtiyat. Bahkan masuk kepada husnudzon justru. Masuknya kepada husnudzon kalau menggunakan mantik berpikirna. Lanjut. Mangga jangan. Khop kana khop atapna. Jadi khop min wujudi ihsanihi ilaik wadawim isaataka mahu. Khop min wujudi ihsanihi ilaik. Aya mah dawami. Oh, aya nu beda kalimat. Gae atuh. Khop min wujudi ihsanihi ilaika ma adawami isaatika gitu. Oh, tadi teh kitu mentak geus. Gae, ada yang dawim enggak? Daya gae bisa wae. Jadi begini, takutlah Anda terhadap wujudnya ihsan Allah kepada Anda serta terus menerus mewaspadai gitu. Oh begitu. Tas. Bisa. Takutlah Anda terhadap ihsan Allah kepada Anda serta terus menerus merasa buruk Anda kepada Allah. Bisa. Hek. Lamun mah jadi gitu, cep. Mun wadawa mangga. Ya. Jadi begini, Allah mere ihsan ka urang dikontrol buah-buah istidraj. Nah kunaon kitu? Da eta urang ge goreng wae ka Allah teh euy, gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan ihsan kepada kita, waduh bisa-bisa ini istidraj. Kenapa? Karena saya sendiri belum baik pada Allah. Bisa, monggo. Pakai. Sok itu yang anak mah. Jadi adab dipegang, tapi otak juga harus cerdas ya. Kontrol betul. Jadi kita punya kontrol. Ya contoh. Mang Jajan diberi rezeki ku Allah 60 juta bisa init ka Mekah deui jeung pamajikan. Ihsan isaah dari Allah. Di satu pihak kita ucapkan alhamdulillah, nuhun Gusti. Mugi-mugi Gusti pemberian Allah kepada saya ini bukan istidraj dari Engkau ya Allah ya. Kenapa saya merasa takut bahwa ini adalah istidraj dari Engkau? Karena saya tidak pernah baik pada Engkau ya Allah. Urang mah kadang-kadang nya Allah teh ngawaro ka aing teh jadi teh. Jangan. Nya kasarareaneun we. Ngan insyaallah lah lalobana nu kena ku hikmah nomor seberapa teh? 65 mah pantar anak lah, ulama-ulama barokokokil dan kawan-kawan merenya. Tinggal kitu we, lamun rek nyebut
ulama ge kena heulakeun diri urang supaya ulama saja nu kena teu ngamek ka urang. Kudu aya siasat bahasa jangan nya. Tong kieu tah nu kari itu patut teh tak kiai tah. Tah jangan pasir tah. Tah jangan lebak tah kade ngomongna ulah kitu. Hadirin yang kena oleh hikmah ini bukan hanya masyarakat awam, ulama juga kena. Ya ulama seperti saya lah seperti ini hadirin. Ya barangkali yang lain juga sama dengan saya gitu. Di buntutan saya etik. Cek Johar Maknun mah dael disebutna. Di dael ngomongna make buntut saya etik. Tapi buntutnya buntut buaya. Ngomongna teh teu notog. Aya buntut saya etik kan buntut buaya jegur. Jurig penyati mau ke aing. Saya kalau ceramah memberi contoh yang jelek-jelek nggak pernah ngangkat contoh buruk itu orang lain, saya aja. Dalam memberi contoh setan sudah saya sampaikan kemarin, banyak orang menganggap setan lebih baik tidak ada, sedangkan saya ingin menjelaskan bahwa setan lebih baik ada, kan gitu. Saya ambil contoh yang mudah menyadarkan masyarakat. Hadirin, kalau Pak Jajan datang ke lapang bola, sepak bola sendiri memasukkan ke gawang 10 kali. Pagi-pagi saya joget di perempatan. Aku juara, aku Maradona, aku siapa pemain bola orang teh? Gonzales, aku Okto. Mania. Hadirin, kalau saya seperti itu, saya juara benar juara bohong? Jawab. Siapa? Jejen cek jelema. Tak itu kan cenah notok urang. Jelema teh korbankan dirimu menjadi lilin ala pahlawan. Dia hancur untuk orang lain. Nggak mudah. Ngomong seperti itu nggak mudah itu. Kudu wirid yasin 40 balik tiap malam Jumat, 40 Jumat. Catat itu. Imah yang capek tang letah, yang capek tang letah yang ngasahna henteu. Di mana? Usahakan Anda 40 Jumat membaca Yasin 40 kali per malam selama 40 Jumat. Dan ge sok kitu bareto di makom-makom aulia. Alhamdulillah dibere. Boro-boro bari beunta bari gunam ge ngecebrek ge ngomong. Sugan 10 jam teh ngomong teh daekeun beakeun omongan. Ieu mah karek setengah jam geus leungit kan ngomong naon deui. Beak oi. Ya, itu Yasin itu. Antara lain fadilah Yasin pengerjawa. Ke semua arah sebenarnya, antara lain ke situ. Sok, cok. Wah, memeh 40 ge Anda geus dikirim ku Allah. Taisirul lisan. Memeh 40 Jumaah, karek 7 Jumaah geus aya perbedaan. Apalagi membacanya di makom-makom aulia, dibantu dengan karomat beliau. Tahadus bin Imat, saya antara lain Cikunul, Pemijahan, Gunung Gombong, Cikadueun, pokoknya karomat-karomat. Kudu aya apa ya? Ring 1 pembantu Anda. Di antara sekian ribu para waliullah, wali mana nu jadi backing Anda gitu? Nu ka mana-mana teu oleh nuturkeun gitu. Karomahna. Kadang kalau orang-orang sekelas UA, kalau saya sedang ceramah, beliau suka mengatakan, wah di pungkuran aja kan ada berhiji tah. Arapaleun nu karieu mah. Kelas-kelas nu kieu mah arapaleun. Aya nu ngomong di tukangeunna teh jurig. Setan mentak ngomongna para rubuh ge. Ya, harus ada. Kita harus dekat dengan tarbiyatul aulia. Bimbingan para waliullah. Antara lain amalannya dawam sifat 20. Di sini terdengarkan pagi-pagi anak-anak kecil itu di dia timimiti pamajikan anak santri baheula 30 tahun yang lalu kitu tiap subuh Allah wujud kidam bako mukholaf
ang baden. Ang baden namanya geus ngapeletokan speaker teh pihak. Bukan apa-apa, alat-alat seperti ini sering digunakan selain ibadah juga digunakan pada luar ibadah gitu. Nu mawi marantena tara nganggo nu kararieu. Terus yang tadi dulu belum selesai. Ayyakuna dzalika istidrojan laka. Ini namanya badai iktibas kan? Badai iktibas. Diambillah alat ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku beristidraj kepada dia cek Allah. Mereka tidak sadar. Mereka menganggap bahwa aku sayang dia. Sebenarnya yang kuberikan hanya panyungkun. Bahasa Indonesia na panyungkun naon? Oh. Hayo, Allah lah. Jadi hadirin ternyata Allah memberikan penyungkun kepada kita. Tegenahan. Sebenarnya mah pangbeungharna bahasa mah Sunda lur, terus terang. Paling kaya. Karena itu tidak diangkat menjadi bahasa nasional. Apa mempelajarinya sulit. Memasukkan nasi bahasa Indonesia atau Melayu makan. Pak Kiai sedang makan, Pak Bupati anggota dewan sedang makan, ulama juga sedang makan, ayam juga sedang makan, anjing juga. Tanya satara anjing jeung kiai. Sok ka Cianjur. Pak Kiai nuju, Wang ketua DPR nuju, tokoh-tokoh nuju, tuang hayam keur, barudak mah keur dahar. Anak buah aing goblok ku aing di tayangan baru kanan keur lelebok jajablog negek neureuy. Mentak lamun urang luar Sunda ka Sunda leneng-leneng oge loba nu sarua. Asup ka imah aya beurit, barang datang pabuburit katingalina birit. Burit, birit, berit. Beda-beda. Burut hegat. Tak kitu ngaji hikam tong tegang. Campur aduk. Seni kudu aya, seni. Jangan anti seni. Seni Rasulullah itu seniman. Ahli keindahan. Seni teh lain dangdutan kosinul gual geol gitu, itu seni. Eta mah malapraktek seni. Jadi orang berseni anugerah dari Allah dipakai untuk kepuasan nafsu. Itu malaprakteknya. Malapraktek mah di mana ge aya. Di mana ge aya. Anda datang ke Pelabuhan Ratu, ke gedung DPRD dalam sidang paripurna. Anda duduk, lalu MC akan mengatakan, hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan sidang paripurna, kita dengarkan himne dan maras Sukabumi. Paduan suara dipersilakan naik ke atas panggung. Tuh, tukang organ langsung ting tong tling, tong tling tong ting tong 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 tong. Pan nyanyi nu kitu mah kudu kikituan teh nih. Syukur padamu ya Ilahi atas limpahan nikmatmu kami menjadi hal